Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertemuan 7 tentang siklus manajemen sumber daya manusia atau MSDM atau siklus penggajian. Baiklah, di bagian pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari siklus MSDM atau penggajian. Siklus MSDM atau penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan karyawan secara efektif. Siklus MSDM atau penggajian ini berkaitan dengan perekrutan karyawan, pelatihan karyawan, pembayaran gaji karyawan, dan pemberhentian karyawan. Selain itu, siklus ini juga berkaitan dengan pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21, yang peraturannya sering berubah, seperti perubahan tarif penghasilan tidak kena pajak atau tarif PTKP, sehingga sistem penggajian perlu melakukan modifikasi atau penyesuaian dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas dua jenis sistem penggajian dalam siklus MSDM atau penggajian. Pertama, sistem penggajian manual memiliki karakteristik pertama, melakukan segala sesuatu dengan tangan atau manual. Kedua, melacak semua waktu atau jam kerja karyawan dengan tangan. Ketiga, sulit dalam memisahkan jam kerja reguler dari lembur atau overtime. Keempat, menghitung remunerasi atau imbalan karyawan yang berbeda sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Kelima, jika terjadi kesalahan, sangat sulit ditemukan penyebabnya. Lalu yang kedua, sistem penggajian berbasis komputer. Memiliki karakteristik, pertama, melakukan segala sesuatu dengan komputer. Kedua, memungkinkan perusahaan melacak semua waktu atau jam kerja karyawan dengan akurat. Ketiga, lebih mudah dalam memisahkan jam kerja reguler dari lembur atau overtime. Keempat, menghitung remunerasi atau imbalan karyawan yang berbeda sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Kelima, jika terjadi kesalahan akan lebih mudah ditemukan penyebabnya karena tersistem secara otomatis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sistem-sistem yang terdapat pada siklus MSDM atau penggajian. Secara umum, terdapat dua sistem dalam siklus MSDM atau penggajian. Pertama, sistem manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbarui data induk atau database penggajian. Kedua, sistem penggajian. Departemen Penggajian bertanggung jawab untuk memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian, contohnya asuransi. Berikut adalah tugas-tugas penting dalam siklus MSDM atau penggajian. Pertama, merekrut dan mempekerjakan para karyawan baru. Kedua, pelatihan karyawan. Ketiga, penugasan pekerjaan. Keempat, kompensasi atau penggajian. Kelima, evaluasi kinerja karyawan. Keenam, mengeluarkan karyawan, baik karena PHK atau pengunduran diri atau resign. Tugas pertama dan keenam hanya dilakukan satu kali pada setiap karyawan, sementara tugas kedua, ketiga, keempat, dan kelima dapat dilakukan berulang-ulang selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Nah, keenam tugas ini dibagi ke dalam dua sistem tadi, yaitu sistem MSDM dan sistem penggajian. Sistem MSDM menjalankan tugas merekrut karyawan baru, pelatihan karyawan, penugasan pekerjaan, evaluasi kinerja karyawan, dan mengeluarkan karyawan. Sedangkan sistem penggajian atau payroll menjalankan tugas utama yaitu kompensasi atau penggajian. Lalu kita akan membahas tentang diagram konteks siklus penggajian. Beberapa pihak yang terlibat dalam siklus penggajian diantaranya Departemen MSDM, berbagai departemen yang ada di perusahaan, badan pemerintahan, karyawan, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain. Pertama, di sini, Departemen MSDM menyampaikan informasi tentang perekrutan karyawan, perubahan kompensasi atau kenaikan gaji, dan pemberhentian karyawan.
Yang kedua, para karyawan mengajukan perubahan terkait potongan, misalnya dana pensiun. Lalu juga berbagai departemen yang ada di perusahaan memberikan data atau informasi mengenai jam kerja karyawan dan kehadiran karyawan. Selanjutnya, badan pemerintahan seperti Dirjen Pajak menetapkan aturan tarif pajak dan tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Lalu sejumlah cek yang merupakan output dalam sistem penggajian yang dikirim ke bank untuk mentransfer dana dari rekening perusahaan ke rekening karyawan. Selain itu, pembayaran gaji dapat juga dilakukan dengan transfer langsung ke rekening karyawan. Lalu yang terakhir, sejumlah cek atau uang yang ditransfer ke perusahaan asuransi dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan terkait premi asuransi.